Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Hari ini saya mau update untuk Dogecoin dan special buat teman-teman. Saya akan tambahkan XAUUSD agak sedikit di belakang ya. Tentu saja di sini karena request atau permintaan dari teman-teman sekalian, udah banyak banget yang nanyain dan memang benar sih ya. Biasanya kita setiap minggu itu kan update XAUUSD, tapi akhirnya saya kelupaan teman-teman. Udah beberapa lama nggak update dan jadi habit ya. Habitnya ke arah yang lupa ya. Jadi setiap kali mau update XAUUSD itu udah nggak kepikiran lagi karena banyak ngebahasnya lebih ya kepada Bitcoin tentunya. Oke, so untuk XAUUSD nanti saya akan tambahin di belakang. Plus untuk Dogecoin kita akan review untuk koin Dogecoinnya dan nanti seperti biasa mungkin update-update itu akan coba untuk saya sharingkan di Telegram ya. Sometimes saya kelupaan karena terlalu fokus istilahnya dengan transaksi sendiri juga pribadi, dan kadang-kadang ada update juga untuk di grup Discord ya. Jadi sometimes Telegram saya suka kelupaan, tapi mungkin akan saya coba untuk usahakan untuk selalu saya update ya ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan day to day update Telegram nanti kita bisa pilih dari salah satu koin yang mungkin ada di kolom komen dari video ini juga. Nanti akan saya coba untuk buatkan update dan saya share ke dalam grup Telegram. So make sure kalian gabung juga di grup Telegram kita dengan klik link yang ada di deskripsi. Oke, so tanpa berpanjang lebar kita update dulu untuk Dogecoin. Dan mungkin di sini untuk memulai ya, saya akan starting dari time frame besar lagi ya, jadi saya clear lagi supaya teman-teman punya gambaran lebih fresh ya terkait dengan posisi dari si Dogecoin. Sebelumnya Dogecoin tuh beberapa kali dapat sentimen yang amat sangat positif ya, bahkan sukses breakout dari si trendline ini, dan per dia breakout itu ini tepatnya sekitaran Oktober tahun lalu ya, itu banyak orang optimis bahwa Dogecoin tuh udah ready untuk nge-push ke harga yang lebih tinggi. Tapi faktanya every time harganya kembali berusaha untuk naik itu selalu gagal dan kembali tertekan serta bergerak ke level area atau supportnya kembali. Jadi kalau misalkan saya bisa mark di sini ya, ini lebih kurang adalah area key support kita, dan Anda bisa marking lebih kurang seperti ini ya, kita tambahkan dan kita extend ke samping lebih kurangnya seperti ini. Nah teman-teman, ini kalau kita panjangin sebenarnya di area yang sama adalah area demand ya, karena Anda bisa lihat sebelum Dogecoin akhirnya create yang namanya all time high, di sini kita ngelihat ada proses building order terjadi dengan sebuah candle merah, karena ini adalah time frame weekly. Itu berarti dalam satu candle itu ada 7 candle di time frame daily ya, terutama karena market crypto itu bergerak 24 kali 7. Dan dengan demikian candle merah tersebut adalah part of the consolidation atau part of the building order atau akumulasi sebelum akhirnya market rally signifikan ya. Saat ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah part of the building order si bigger players ya. Pertanyaannya adalah saya nggak tahu nih ya, apakah ini adalah sebagai bagian dari akumulasinya, which is harga nggak dibawa kemana-mana, dan dengan proses breakout yang impulsif ini terjadi pada sekitaran bulan Oktober tahun lalu, itu akan siap untuk membawa Dogecoin kembali ke arah yang lebih positif atau lebih ke arah bullish. Nah, dan part inilah adalah part yang dikonsider sebagai bagian dari koreksinya, yaitu yang menjadi pertanyaan kita tentunya, di mana building order sedang berlangsung, dan jikalau nanti Dogecoin sukses breakout lagi, ini bakal siap untuk ngebawa Dogecoin ke harga yang lebih tinggi. Oke, nah yang membedakan teman-teman sekalian, jadi mungkin saya akan bawa satu buah chart ya di sini untuk comparison supaya teman-teman bisa lihat perbedaan yang menurut saya cukup signifikan di sini. Kalau Bitcoin Cash sebelumnya dia juga sama mengalami konsolidasi ya, tapi part of the consolidation-nya menurut saya cukup clear karena ada 2 kali high level yang dites ya. Nggak cuma untuk Bitcoin Cash, tapi teman-teman juga bisa lihat terjadi juga pada kondisi Chainlink ya. Sejauh ini dia juga sama-sama tampak dalam keadaan terkonsolidasi di dalam sebuah range area. Nah, kalau kita lihat posisinya Dogecoin itu tidak terkonsolidasi, betul-betul konsolidasi ya, melainkan kita melihat beberapa kali lower high itu terbentuk setiap kali harganya berusaha untuk nanjak atau istilahnya create higher high ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada higher high, yang ada adalah lower high ya, tambah lama tambah turun, dan mungkin di sini bisa juga tambah turun ya kalau misalkan dia ngetes kebentur, dan malah kalau misalkan posisi kita breakdown di sini malah jadi penurunan yang bisa dibilang amat sangat agresif, yaitu berpotensi terjadi pada pergerakan Dogecoin saat ini. Ya, kalau kita lihat di daily time frame-nya juga, menurut saya di sini udah valid banget ya bahwa development kita itu lebih mengarah ke descending triangle pattern
ya, descending triangle pattern yang artinya lebih condong ke arah bearish. Dan kalau kita lihat di pergerakan belakangan ini, mungkin teman-teman ada yang aware dengan potensi terbentuknya si falling wedge pattern ini. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat bahwa ini adalah falling wedge pattern, mungkin suatu saat Anda percaya bahwa Dogecoin itu bisa rebound, maka Anda bisa perhatikan bahwa kalau misalkan dia rebound, ini berarti ada potensi either kita ngetes terhadap previous high yang ada di level ini, ya. Jadi saya bisa marking lebih kurangnya seperti ini. Dan mengapa di level tersebut? Karena di level itulah kita melihat ada confluence dari trend line yang terbentuk dari lower high sebelumnya, ya. Jadi kalau misalkan di sini kena reject lagi dan dia di bawah harganya lebih turun lagi, ya itu yang bisa menjadi satu buah pertimbangan, ya, bahwa Dogecoin kalaupun naik, dia harus banget break dulu nih dari 0,06666 ini, ya, untuk memastikan bahwa Dogecoin itu mampu untuk kembali rebound dan rally lagi lebih signifikan. Ya, kita nggak akan ngebahas dulu sejauh mana dia bisa naik. Yang penting sekarang kita lihat dulu deh apa yang sedang terjadi pada Dogecoin adalah penurunan yang bisa dibilang cukup terbatas, di mana sebelumnya harga turun agresif, kemudian mulailah dia bergerak penurunan tapi terbatas sekali. Ya, jadi slowly dan dia create lower low. Ya, at least pada pergerakan terakhir teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau saya hilangkan ya si garis falling wedge ini dan saya buat malah jadi seperti descending triangle. Menurut saya sih ini bisa dikonsider juga sebagai satu buah pola yang valid. Ya, which is kita udah lihat dia successfully breakdown dan close-nya di bawah untuk time frame daily. Maka dengan demikian, Dogecoin di sini kalau misalkan nanti Anda melihat dia rebound, ini malah menjadi sebuah opportunity untuk apa? Bisa jadi peluang untuk melakukan sell short, ya. Mungkin kalau time frame daily sebagai patokan kita bisa manfaatkan high point di sini. Ya, ini adalah pergerakan time frame daily. Di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 candle lebih kurangnya kita tidak mampu untuk create higher high. Jadi di situ bisa ditempatkan sebagai area stop loss yang ideal. Ditambah dengan trend line ini juga kita bisa tahu bahwa kalau misalkan nanti harganya naik, ya mungkin bisa aja dia kebentur dengan trend line itu dan kembali dibawa ke harga yang lebih rendah, ya. Tentunya di sini saya menggambar trend line-nya juga istilahnya ngasal, ya teman-teman. Kalian harus adjust dulu, ya. Nanti mungkin kalian bisa ketemu high point supaya lebih valid lagi untuk penempatan stop loss-nya apabila harga mengalami retracement dan retest terhadap area SNR yang terbentuk pada time frame daily berdasarkan pola descending triangle pattern ini, ya. Jadi kalau misalkan saya tambahkan lagi, ini mungkin saya ngelihatnya lebih kurang seperti ini, teman-teman. Ya, ini adalah area support kalian. Kemudian somehow kita sempat beberapa kali terkonsolidasi, ya, ketahan di level tersebut dan pada akhirnya baru breakdown pada pergerakan kemarin didukung dengan Bitcoin yang juga sama-sama posisinya sedang turun. Jadi menurut saya ini bisa dibilang cukup valid lah untuk potensi penurunan lanjutan dan kembali retest terhadap area 0,0560 dolar, ya, pada Dogecoin. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian mau cari setupnya, kira-kira gimana sih bayangannya? Saya sih mungkin akan berpatokan dari time frame 4 jam dulu, ya. Anda bisa lihat di sini kita punya area support resistance, ya. Balik lagi saya akan marking seperti ini, ya. Saya bawa ke samping, kemudian saya tambahkan lagi line supaya kalian bisa lihat lebih detail di level berapa, ya, lebih kurang 0,05940. Kemudian sebelum harga turun itu sempat ada proses konsolidasi yang artinya di sini ada proses building order dulu, ya. Harga di bawah naik turun dan akhirnya bam, ya, breakdown dengan amat sangat impulsif. Jadi Anda bisa tambahkan ada semacam area support di sini yang sudah successfully di breakdown didukung dengan area supply, ya, dimana last time buyers di sini berusaha untuk ngangkat harganya, dia gagal dan akhirnya membentuk lower low. Jadi di sini bisa dibilang tersisa ada order beli yang mungkin nyangkut atau stuck, ya, di sana. Nah, teman-teman, ditambah lagi kalian bisa juga menggunakan yang namanya Fibo retracement dari top ke bottom dan Anda bisa lihat di level mana kira-kira harga pada si Dogecoin itu bisa ketahan. Ya, kalau kita lihat dari sini sih balik lagi, ya, di support resistance sebelumnya yang sudah sukses di breakdown ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat nanti dia slowly naiknya kemudian kesulitan, struggling, ya, atau mungkin di sini kalian bisa menentukan bahwa wah, ini kelihatannya dia membentuk semacam base drop atau rectangle pattern, atau mungkin kalian bisa lihat di sini juga di time frame, ya, 1 jam, ya. Mungkin dari patokan 1 jam mungkin kalian bisa lihat bahwa wah, ini kelihatannya ada potensi nih membentuk semacam bearish flag pattern, ya. Pokoknya any kind of pattern atau any kind of setup yang kalian bisa temukan untuk melakukan sell short, sebenarnya menurut saya di sini lebih
lebih berpeluang ya, atau memiliki probabilitas lebih tinggi untuk posisi daripada si Dogecoin. Nah, in case teman-teman sekalian nanti melihat Dogecoin kembali rebound ya, buat saya di sini pertimbangannya Dogecoin itu adalah tetap untuk melakukan sell short. Jadi kalau misalkan kalian tipikal yang konservatif, lebih baik kalian cari peluang untuk sell short, di mana secara time frame besar kita posisinya saat ini masih tertekan oleh sellers. Ya, jadi kita belum berada di tahap di mana ini udah dikatakan reversal nih, confirm reversal, dan ini artinya kita boleh buy. Ya, kalau teman-teman mungkin tipikalnya yang melawan arus atau istilahnya countering the trend, ya tentu saja di sini memang ada peluangnya, karena kalau kalian mau tambahkan ya ini ada yang namanya area fair value gap. Berarti kalau misalkan ini adalah fair value gap dan kemungkinan market akan di bawah retracement dulu, maka itu adalah target point kalian untuk kalian taking profit kalau kalian berencana untuk long pada Dogecoin. Oke, nah itu setidaknya penjelasan saya seputar Dogecoin. Mudah-mudahan cukup jelas teman-teman sekalian. Dan sedikit tambahannya, saya mau update seputar XAU US dollar atau emas. Jadi ini sebenarnya saya lucu ya. Ada satu yang menarik perhatian saya, satu orang viewers di sini ya, dengan user NF9NL, which is kita nggak tahu siapa orangnya ya. Anyone can be him gitu ya, atau can be her gitu. Rusia serang Ukraina, XAU USD naik tajam. Hamas serang Israel, XAU USD turun tajam. I think ada yang salah ya dengan chartnya dia ya. Kelihatannya chartnya dia di sini dia pakainya yang invert scale ya, teman-teman sekalian ya. Jadi dia lihatnya wah ini turun tajam, padahal enggak juga sih ya, teman-teman. Di sini saya coba untuk menjelaskan secara detail ya pada XAU US dollar. Kalau kalian ingat ya, beberapa waktu lalu lah kita sempat bahas bahwa sebenarnya XAU USD itu punya area tahanan kuat di kisaran level sorry saya detailkan dulu ya, di kisaran level 19.05 dolar. Per dia berhasil break low, ini kan berarti bukan definisi lah. Kita melihat di sini ada proses yang namanya market structure shift atau reversal. Ya, di mana sebelumnya kalian lihat di sini sebagai lower high, lower low, ya kan, proses dia create yang namanya tren penurunan atau bearish. Lalu pada titik tertentu kita melihat nih ada yang namanya reversal, membentuk si inverted head and shoulders. Ya, lalu harga naik dan start untuk create higher high. Di saat dia mengalami retracement, apabila di sini market siap untuk bullish, maka dia tidak boleh melebihi area SNR sebelumnya atau bahkan lebih rendah daripada low point sebelumnya. Jadi ketika itu terjadi, berarti kita bisa berasumsi bahwa apa yang terjadi di sini adalah part of the liquidity sweep. Ya, jadi orang-orang melihat di sini sebagai opportunity untuk mereka buy atau mereka sell short ya. Jadi mereka melakukan sell short dari area ini dan stop loss-nya hit ya. Jadi ada orang yang bersedia untuk buy di harga lebih tinggi, dan disitulah jadi momentum untuk bigger players melakukan aksi sell off lebih signifikan ya. Jadi di force nih untuk mereka exit dan terkena stop loss. Nah, setelah kita lihat harganya turun melebihi level low point sebelumnya, di sini kita tahu berarti market strukturnya itu sudah shifting kembali ke bearish. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa technically dia create lower low, so any retracement dari sana di 0618, 071 itu bisa menjadi peluang menarik untuk melakukan sell short. Oke, dan tampaknya konfirmasinya di sini adalah after SNR ini berhasil di break. Ya, jadi kita ngelihat dia seperti fake out ya, balik lagi liquidity sweep, testing ke level Fibonacci golden ratio 0618, dapat reaction berupa pin candle, lalu harganya dikonfirmasi dan turun. Setelah sekali lagi mencoba tapi dia gagal create higher high, disinilah kita bisa berasumsi bahwa market sudah siap untuk kembali melanjutkan penurunannya ya. Jadi ibaratnya ngejeput selling order lebih banyak lagi dari atas dan ngebantain dulu nih buying order yang sell short daripada retail yang penempatan stop loss-nya ya biasanya tipis-tipis ya di atas area high point dan lain sebagainya. Lalu kalau teman-teman ingat, sebenarnya ini dibarengi dengan FOMC press conference. Ya, saya ingat banget itu hari Kamis tanggal 21 September. FOMC press conference itu diadakan pada bulan September. Lalu mungkin di sini saya coba untuk share ya teman-teman. Nanti takutnya salah paham atau salah takutnya saya malah salah lagi teman-teman ya. Di sini saya tambahkan dulu. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, bener ya, tepat sekali tanggal 21 September, hari Kamis, FOMC Press Conference, diiringi dengan interest rate projection. Jadi, kita ngelihat jangka panjang, The Fed itu istilahnya pada tahun depan ya, dia belum ada plan untuk motong atau mangkas suku bunga.
Karena angkanya yang tadinya diperkirakan di 4,6% itu malah naik jadi 5,1%. Dan dengan demikian, tekanan jual di market semakin kuat ya, terkonfirmasilah dia. Dan dalam penurunan beberapa waktu terakhir itu bukan disebabkan oleh Hamas menyerang Palestina, karena Hamas menyerang Hamas menyerang Israel itu baru terjadi hari Minggu kemarin, itu adalah serangan pertamanya. Dan apa yang kita lihat di sini adalah gap up terhadap gold ya. Jadi begitu open marketnya, harganya gap naik ke atas, dan dari kenaikannya sampai dengan posisi saat ini itu udah up to 1,6%. Jadi kalau misalkan di sini dibilang Hamas serang Israel XAUUSD turun tajam, saya nggak tahu dia refernya ke chart yang mana ya. Makanya tadi saya bilang mungkin inverted ya skillnya ya teman-teman sekalian. Plus teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini juga nggak kalah penting, ini adalah area major SNR juga ya. Kan kalian bisa lihat lah di time frame weekly ataupun daily ya. Nanti kalian bisa ubah chart atau time frame kalian masing-masing. Ini adalah support, resistance, resist, and then become support, dan terakhir di sini holding. Jadi memang wajar banget di 1800 itu menjadi tahanan kuat karena merupakan level psychology juga ya. Tampaknya di sini harga nggak sampai 1800 plek-plekan ya, dia 1810 udah ngedapetin semacam konfirmasi mengalami reversal. Jadi kalau misalnya ngelihat di lower time frame, saya pikir satu teman-teman sekalian, Anda punya area supply di sini ya. Ini fresh supply yang belum pernah dites karena per harga break low di sini, oke, dia retest di sini ya, langsung kena rejection dan agresif banget. Jadi ibaratkan di sini udah successfully di breakdown ya, kalau misalkan dia naik ya udah pasti bakal ngejemput area ini dulu. Dan kita coba lihat dari sana, apakah ada enough sellers yang bisa membantu harga gold di sini mengalami rejection dan kembali terkoreksi lebih jauh. Karena sebenarnya kalau kita lihat dolar index juga menurut saya ada di level kritikal. Ya ini kalau time frame 4 jamnya kita berada di area SNR. Kalau time frame daily kalian bisa lihat ini di perbatasan SNR-nya. Jadi ibaratnya kita lagi proses retest di sini. Kalau ketahan harusnya bisa ngebantu untuk XAUUSD itu kembali turun lagi. Tapi kan balik lagi teman-teman ya, it all depends on situasi saat ini juga, dan dengan ketegangan geopolitical yang semakin meningkat, ini bisa menyebabkan gold, US oil, dan juga komoditi lainnya itu lebih cenderung ke arah bullish karena menjadi sarana pilihan untuk melakukan yang namanya hedging ya terhadap aset yang mereka miliki, karena mata uang mereka akan hancur teman-teman sekalian ketika perang sedang terjadi ya. Nggak usah jauh-jauh, kalau teman-teman lihat kemarin apa ya itunya ya teman-teman ya, aduh saya lupa lagi ya, Israel stock market ya, kalian bisa cek di sini indeksnya itu stock market ya, TASE ya, kalau saya terbalik tadi ya, TASE teman-teman. Ini kalau kalian lihat nih, Israel punya stock market ya, posisinya saat ini itu terakhir open gap down, hari ini mengalami recovery ya. Mungkin di sini saya nggak ngerti juga kenapa bisa recovery ya, probably kalau teman-teman yang percaya dengan gap ya, di sini kan ada yang namanya gap ya, mungkin di fill dulu gapnya before another contraction terjadi pada stock marketnya di Israel saat ini ya. Tapi yang pasti untuk gold juga, kalau misalkan dengan kondisi seperti sekarang ini, idealnya memang dia akan cenderung bullish. Oke, so for now kalian lihat ya, ini harganya benar-benar cuma nge-retrace di sini aja. Per kemarin malam pun sebetulnya saya ada update ya, personal opinion saya share seputar XAU US dollar. Wait a minute ya, saya jadi lupa kemarin ya. Bukan lupa sih, kemarin sudah di-share ya ini teman-teman ya. Kemarin waktu kita ngelihat ya, saya memang ekspektasi ada proses retest dulu terhadap area gapnya, dan ternyata gapnya tuh cuman di test doang ya, cuman kayak di kepok aja ya teman-teman ya, kayak cuman set, habis itu dia langsung naik lagi dan lumayan agresif ya, bahkan dia create higher high. Jadi kalau teman-teman mungkin yang saat ini sedang tradingkan XAUUSD ya, saya pikir kalau kalian melakukan buy position, boleh antisipasi untuk taking profit di kisaran range price sekitar 1870-an, dan kalau misalkan di situ ada rejection, kalian bisa ngelakuin sell short dulu, tapi tentunya di sini dengan catatan sebaiknya lot size-nya kalian atur lebih sedikit daripada kalian melakukan transaksi secara standar. Misalkan rata-rata kalian trading di 1%, mungkin kalau kalian mau sell short dengan kondisi geopolitical tension yang saat ini sedang aktif-aktifnya, newsnya lagi masuk terus, sebaiknya
ya bahkan sebaiknya hindari sell short sih posisinya ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya kalian tetap mau sell short, ya paling enggak kalian decide dengan size atau risk management yang lebih sedikit dibandingkan rata-rata kalian entry ketika kalian sedang following the trend. Oke? So itu dia teman-teman update saya seputar XAUSD. Kalian simply ikutin aja struktur yang saat ini terbentuk. Kalian udah bisa lihat di sini ada higher high, higher low. Ya, previous resistance sudah berhasil di break, now become support. Respect dari area support. Kalian lihat time frame 1 jamnya ada konfirmasi berupa candle rejection, yaitu bullish engulfing. Habis itu di follow up lagi dengan pin candle ya. Di candle sebelumnya, baru kemudian memasuki sesi New York, kita ngelihat ada proses penguatan kembali berlangsung pada XAUSD atau gold. Jadi kalau teman-teman mungkin yang belum tahu ya, kalau kalian trading di forex market ya, begitu market masuk New York Stock Exchange open, itu biasanya akan ada manipulasi-manipulasi tuh sebelum proses reversal terjadi. Dan saya pikir untuk pergerakan hari ini aja specifically ya, ini kalau kita lihat kan, ini ada pergerakan low point di sepanjang sesi London. Begitu masuk ke New York jam 7 tadi malam, itu kita ngelihat ada fake out dulu nih di SNR-nya. Habis itu baru ada proses reversal terjadi ya, retest terhadap previous low and then boom ya. Kita bisa ngelihat ada proses reversal yang proper terjadi di sana. Kalau mau lihat lebih detail lagi, bisa lihat time frame 5 menitnya ya. Kalian bisa cari area-area di mana terdapat yang namanya level-level krusial seperti ini. Misalkan ini adalah area demand di area SNR, jadi ada confluence ditambah proses liquidity sweep dan ada proses reversal yang terjadi dengan proper di sana. Ya, after test kalian lihat ada reaction candle berupa bullish engulfing even pada time frame 5 minute, itu bisa jadi entry point loh teman-teman sekalian ya, dengan stop loss di bawah low point sebelumnya, dan target profit itu bisa di high point pada sepanjang sesi London, which is mungkin di sini ini target profit pertama. Kalau misalkan harganya naik lagi, ya udah pasti kita kejar ke high point berikutnya dan seterusnya, dengan posisi market yang memang saat ini sedang dalam keadaan ideal untuk dimanfaatkan. Oke, so teman-teman sekalian, itu dia sedikit update saya seputar Dogecoin dan juga XAUSD. Semoga kiranya informasi yang saya deliver di sini bisa bermanfaat buat teman-teman. Please leave your likes button, help this video reach mungkin sekitar 300 likes saja cukup buat saya buat teman-teman kasih tahu ke saya bahwa you guys like ya, terutama XAUSD untuk update-nya ya, di luar daripada Dogecoin. Jadi nanti kedepannya akan lebih rutin untuk saya update. Alright, so God bless buat teman-teman. I'll see you guys again in the next update. Cheers guys and bye-bye now.